Kemudian dikirim oleh Allah angin seger. Bangkitlah manusia. Dan pertanyaannya Bu, Pak, bagaimana keadaan manusia saat berbangkit? Kalau lahir enak, ya, keluar dari ibu punya rahim, udah. Nah, pertanyaannya, waktu dibangkitkan itu gimana itu? Nah, perhatikan ini, penting sekali untuk menjadikan kita sebagai muslim yang ideal, mukmin yang punya kepribadian yang diinginkan oleh Allah. Nabi bersabda dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Jabir bin Abdullah, yub'asu kullu 'abdin 'ala ma mata 'alaihi. Yub'asu kullu 'abdin 'ala ma mata 'alaihi. Setiap orang akan dibangkitkan dalam keadaan seperti caranya dia mati. Masya Allah. Orang akan dibangkitkan nanti dari kuburnya sebagaimana caranya dia mati. Orang mati itu berapa keadaannya? Orang mati keadaannya ada berapa, Bu, Pak? 2 saja. Su'ul khotimah atau husnul khotimah. Ini sudah kita bahas pada awal-awal dulu. Hanya ada 2 pilihan saja. Ya, su'ul khotimah atau su'ul khotimah. Maka siapa yang mati dalam keadaan su'ul khotimah, dibangkitkan dia dengan cara yang buruk. Siapa yang mati dalam keadaan husnul khotimah, insya Allah dibangkitkan dengan cara yang baik. Insya Allah ini kita semua ada di sini. Karena kita insya Allah akan mati dalam keadaan husnul khotimah, insya Allah. Dan Pak, Bu, orang itu akan mati sesuai dengan caranya dia hidup. Man asya ala syai'in yamutu ala syai'. Ini kaidah dalam hidup kita. Barang siapa hidup dalam satu kebiasaan, besar kemungkinan dia akan mati sesuai dengan kebiasaan menjalani hidup. Siapa yang kebiasaan menjalani hidupnya berjuang di jalan Allah, insya Allah dia akan mati dalam perjuangan. Siapa yang menjalani hidupnya banyak membaca Al-Quran, insya Allah mati dalam keadaan membaca Al-Quran. Siapa yang rajin duduk di majlis ilmu, insya Allah mati dalam majlis ilmu. Banyak sholat malam, dia akan mati sebagaimana caranya dia hidup. Ya. Ini kaidah. Maka tafsir pada surah Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Engkau akan mati dalam keadaan berserah diri kepada Allah setelah engkau takwa dengan sebenar-benar takwa. Tidak mungkin orang mati dalam keadaan baik kalau dia tidak bertakwa kepada Allah. Ya. Maka mari kita menelaah, membaca diri kita. Dari 24 jam waktu yang Allah berikan kepada kita, mana yang lebih dominan kita manfaatkan? Mana yang lebih banyak? Kan ada beberapa kemungkinan. Haram, sia-sia, tidak dosa, atau ibadah. Dimanfaatkan pada suatu yang berbuat dosa, sia-sia mungkin tidak dosa tapi sia-sia, atau waktu dia memanfaatkan untuk mendapatkan pahala. Ada 3 kemungkinan saja. Ya, sia-sia tidak haram, tidak dosa dia, dan juga tidak pahala. Atau dapat pahala, atau dapat dosa. Nah, ini 24 jam semua nih. Mana yang dominan nih dari 24 jam tuh? Dari 3 perkara itu. Nah, itu harus kita renungkan. Ya, harus kita renungkan. Man asya ala syai'in yamutu ala syai'. Barang siapa hidup dalam satu kebiasaan,
besar kemungkinan dia akan mati sesuai dengan kebiasaannya. Kalau kebiasaannya itu, mohon maaf, main catur. Orang kalau senang main catur, itu berjam-jam kuat itu Pak. Ya, Bu, kita sih enggak, alhamdulillah, enggak pernah yang namanya main catur. Ya, enggak pernah megang anak catur, apalagi bisa main, enggak pernah, alhamdulillah. Ya. Orang kalau main kartu, main apa itu? Domino, itu seneng. Walaupun tidak ada judinya, apalagi sampai ada judinya. Itu berjam-jam. Atau sabung ayam. Ya. Atau apa namanya nih? Ikan. Itu dihabisin waktu dengan perkara. Zaman batu akik, orang nggak peduli berapa jam gini-gini itu. Ya. Yang bukan suami itu nusuk, ya, dilihat, diambil lagi, dibersihin lagi, diambil, itu habis berapa jam itu, ya. Nah, subhanallah, kita ini yang ada di sini punya kebiasaan duduk di majelis ilmu. Kalaulah kita tidak meninggal di tempat kita ngaji, insya Allah meninggal kita husnul khatimah. Maka saat kita dibangkitkan dari kubur kita, Allah akan memperlakukan kita dengan sebaik-baiknya. Untuk kemudian digiring, ngumpul di padang mahsyar.